Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada masa Advent ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Dalam pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema menjadi keluarga yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Bersama saya, Anton Matio Utomo. Marilah kita membaca perikop kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan dan mengingat tema yang kita angkat dalam pertemuan kali ini, maka kita bisa menemukan satu kata yang sama, yaitu berjaga-jaga. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah maksud dari berjaga-jaga tersebut? Apakah berjaga-jaga sama dengan duduk, diam, menunggu, waspada, atau seperti seorang yang berdiri tegap, memantau situasi dengan segala perlengkapan keamanannya? Tuhan Yesus dalam Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37 menjelaskan kepada kita tentang berjaga-jaga tersebut. Berjaga-jaga menurut Yesus itu diumpamakan seperti seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh tuannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan. Itu berarti bahwa tugas tersebut harus segera diselesaikan karena hamba-hamba itu tidak tahu kapan tuannya akan pulang. Dan ketahuilah, sang tuan menempatkan penunggu pintu. Itu berarti bahwa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tersebut tidak bisa diabaikan oleh para hamba-hambanya. Hal ini mengandaikan bahwa para hamba tersebut harus menyelesaikan tugas secepatnya. Tidak boleh malas, tidak boleh ditunda, tidak boleh mengeluh, harus memiliki prioritas, harus konsisten pada tujuan, dan hasilnya harus baik, karena tugas itu akan dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Lalu bagi kita, apakah makna berjaga-jaga tersebut dalam konteks hidup kita sehari-hari? Dalam konteks hidup kita sehari-hari, berjaga-jaga berarti
melakukan pekerjaan dengan baik, tepat waktu, dan dengan intensi yang benar. Bekerja dengan baik, apakah maksudnya? Yaitu menggunakan segala sarana untuk melakukan yang terbaik demi kebahagiaan sesama. Bekerja tepat waktu berarti tidak menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan anak manusia akan datang. Bekerja dengan intensi yang benar berarti melakukan tugas demi kemuliaan Tuhan dan bukan demi kemuliaan diri sendiri. Inilah konteks berjaga-jaga yang pertama dalam hidup kita sehari-hari. Konteks yang kedua tentang berjaga-jaga, bahwa berjaga-jaga berarti kita berteguh dalam doa. Setiap orang Kristen patut menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Meskipun kita bisa saja berdoa dimanapun juga, namun tempat yang terbaik untuk berdoa adalah di hadapan sakramen Maha Kudus. Di tabernakel, Kristus sungguh ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa berjaga-jaga bagi kita dapat berarti tentang prioritas hidup, prioritas dalam kerja, dan prioritas dalam doa. Tentang prioritas hidup ini, simaklah kisah inspiratif berikut agar menjadi permenungan kita untuk mendalami makna berjaga-jaga. Selamat menyaksikan. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things: your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things: your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that
no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Demikianlah Bapak Ibu, dengan memiliki prioritas hidup dan berusaha mencapainya, kita termasuk hamba yang selalu berjaga-jaga dan akan